الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi karunia kepada kita al-iman dan al-islam. Kita menjadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam. Semoga sampai akhir hayat kita nanti kita tetap berpegang dengan keimanan dan keislaman kita, dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga hadirnya kita di Masjid Al-Mas di kota Mojokerto ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang mudah-mudahan kelak memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir pembahasan kita halaman 73, sekarang masuk pembahasan yang berikutnya. Silakan dibuka halaman 74. Poin yang ke-45 tentang syafaat. Dan ini adalah pembahasan syafaat yang pertama. Penulis kitab mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzina lah hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tanfa'us syafa'ah, dan tidaklah bermanfaat dan berguna syafaat indahu di sisi Allah, illa liman adzinalah, melainkan berguna bagi orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat itu. Jadi kalau Allah tidak ridha dan tidak mengizinkan, pastilah manusia tidak akan mendapatkan syafaat. Maka kemudian Allah berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka para malaikat Allah Subhanahu wa taala, qalu, para malaikat berkata, madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh sesembahan kalian? Qalul haq, maka para malaikat yang ditanya menjawab, mereka berkata, yang difirmankan adalah perkataan yang benar, firman yang benar.
wa huwal aliyyul kabir, dan dia Allah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Al-Quran surat Saba surat nomor 34 ayatnya nomor 23. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari hadis yang mulia ini? Jadi dari ayat yang mulia ini, pertama dari ayat yang mulia tadi surat Saba surat nomor 34 ayat yang 23, pelajaran dan faidah yang bisa kita ambil. Pertama, syafaat itu hanya berguna apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberi izin kepada syafi', kepada yang akan diberi izin memberi syafaat, dan Allah ridha kepada masyfu', kepada yang berhak mendapatkan syafaat. Sehingga jemaah sekalian, syafaat tidak akan berguna apabila Allah belum mengizinkan kepada syafi', kepada yang berhak memberi syafaat untuk memberi syafaat, untuk mensyafaati, dan Allah belum ridha kepada masyfu', kepada yang berhak untuk mendapatkan dan menerima syafaat. Yang kedua, ayat yang mulia ini adalah hujah, termasuk argumen, dalil yang membatalkan segala bentuk macam kesyirikan. Jadi kesyirikan apapun, perbuatan apapun yang menduakan Allah, yang termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, semuanya dibatalkan dengan ayat yang mulia ini. Kenapa? Karena apabila malaikat mereka mengalami ketakutan yang luar biasa, bahkan malaikat pingsan ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan, padahal mereka para malaikat adalah makhluk yang sangat besar dan sangat kuat. Malaikat-malaikat Allah adalah makhluk yang sangat besar dan sangat kuat. Kalau kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang besarnya makhluk yang Allah ciptakan ini, yaitu malaikat, maka kita tidak bisa membayangkan. Kita ambil contoh saja malaikat Jibril. Jibril ketika berada dalam bentuk aslinya, bukan menjelma menjadi seorang laki-laki yang tampan bersih, maka Jibril itu memiliki 600 buah sayap. Yang satu sayapnya Jibril ini sudah cukup untuk menutupi ufuk atau cakrawala. Tahu ufuk? Apabila kita melihat ke arah timur atau barat, maka garis yang membentang horizontal dari arah selatan ke utara itu namanya ufuk. Kalau di timur berarti ufuk timur, cakrawala timur. Kalau di barat berarti ufuk barat. Itu menutupi cakrawala. Bayangkan betapa besarnya Allah menciptakan makhluk yang namanya malaikat. Dan kita tidak bisa membayangkan seberapa besarnya malaikat itu. Satu sayapnya saja menutupi ufuk. Kemudian bagaimana dengan selain mereka malaikat? Jika malaikat mengalami ketakutan yang luar biasa, lebih-lebih makhluk selain malaikat seperti manusia, makhluk yang lemah lagi kecil. Kita ini kecil. Kita ini kecil jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan mengembalikan akal-akal mereka, orang-orang yang beristighatsah meminta pertolongan kepada Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, atau kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana mereka biasanya memanggil ya Husain, ya Ali, bukan mengatakan Allahumma atau ya Allah. Padahal Husain dan Ali radhiyallahu anhuma telah meninggal dunia. Bahkan ketika mereka beribadah haji, maka talbiyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mereka rubah. Mereka tidak mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, ya Allah, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Tapi mereka mengatakan labbaika ya Husain, aku penuhi panggilanmu wahai Husain. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka, orang-orang yang terpengaruh pemikiran-pemikiran sesat seperti pemikirannya Syiah Rafidhah. Allahul musta'an.
wa alaihi tughlan. Dan semoga kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Kemudian para sahabat mengajarkannya kepada para tabi'in. Lantas para tabi'in mewariskan kepada atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in, hingga sampailah akidah itu kepada kita di zaman ini. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari ayat tersebut, sebagian ulama berkata bahwa ayat ini memotong semua akar kesyirikan dari pokoknya. Jadi semua akar-akar kesyirikan ini diputus dengan ayat yang mulia ini, sehingga tidak ada lagi yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selain Allah siapapun juga semuanya tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah yang sedemikian besarnya tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmati Allah taala, dan ayat ini juga menyadarkan kepada kita bahwa hendaknya kita mempersiapkan diri, berbekal sebanyak-banyaknya. Apa bekal kita? Adalah bekal keimanan, bekal keislaman, mentauhidkan Allah. Karena hanya orang-orang yang beriman dengan tauhid yang benar dan bertakwa, itulah yang akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka-mereka yang tidak bertauhid dan tidak bertakwa kepada Allah, mereka tidak akan mendapatkan sedikit pun syafaat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba-hambanya yang diridhoi olehnya. Kemudian pembahasan berikutnya, setelah kita menyelesaikan pembahasan yang ke-45, adalah pembahasan yang ke-46. Dan ini adalah pembahasan syafaat yang kedua, di mana di sini penulis menukilkan surat di dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zumar, surat nomor 39 ayat yang ke-44. Di ayat yang ke-44 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'ah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, lillahi, hanya milik Allah, as-syafa'atu jami'ah, syafaat itu seluruhnya semuanya. Jadi syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Lahu mulkus samawati wal ard, milik Allah, kepunyaan Allah. Semua kerajaan langit dan bumi, kekuasaan langit dan bumi ini milik Allah. Thumma ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya kalian semua wahai hamba-hamba Allah akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini berisi beberapa faedah. Faedah ayat yang bisa kita petik yang pertama, di dalam bab syafaat manusia terbagi menjadi 3 golongan. Jadi kalau kita mempelajari mereka-mereka yang menyikapi tentang syafaat ini, maka manusia semuanya terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, yang A adalah mereka-mereka yang meyakini bahwa selain Allah mampu memberi syafaat, seperti meyakini berhala mampu memberi syafaat. Dan ini adalah keyakinannya orang-orang jahiliyah, Arab jahiliyah. Pohon besar mampu memberi syafaat atau menolong dan lain sebagainya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, dalam surat Yunus, surat nomor 10 ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah." Mereka hamba-hamba Allah ada yang menyembah selain Allah. Ma la yadurruhum, yang mereka sembah itu tidak bisa mencelakakan dan memudaratkan mereka. Wala yanfa'uhum, dan tidak pula bisa mendatangkan manfaat kepada mereka. Jadi Allah di sini memperingatkan, sebagian manusia ada yang menyembah selain Allah, padahal mereka tahu bahwa selain Allah itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mencelakakan. Bahkan wa yaqulun, mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah, mereka-mereka ini yang kami sembah selain Allah adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Mereka tahu bahwa itu tidak bisa mendatangkan madarat, tidak bisa mendatangkan manfaat, namun masih diyakini bisa memberi syafaat.
Ini adalah kelompok yang pertama. Mereka meyakini bahwa selain Allah mampu memberi syafaat. Yang kedua, yang B, kelompok yang kedua adalah mereka yang meyakini bahwa selain Allah sama sekali tidak bisa memberi syafaat. Jadi ini kontra yang A. Jadi yang kedua ini berbeda 180 derajat dengan yang A. Kalau yang A meyakini bahwa selain Allah mampu memberi syafaat, seperti berhala, mereka mengatakan mampu memberi syafaat, pohon besar mampu menolong. Sedangkan yang kedua ini, selain Allah diyakini oleh mereka tidak bisa memberi syafaat. Bahkan mereka mengingkari syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka mengingkari syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan golongan yang pertama dan kedua ini mereka telah tersesat. Dan keyakinan mereka adalah keyakinan yang tidak benar, keyakinan yang batil. Adapun golongan yang ketiga inilah golongan yang benar. Yang ketiga, yang C, adalah golongan ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka meyakini bahwa syafaat itu semuanya hanya milik Allah semata. Ini keyakinannya siapa? Ahlus sunnati wal jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti akidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti akidahnya as-salafus saleh, generasi terdahulu yang saleh, akidahnya para sahabat radhiyallahu anhum, akidahnya para tabi'in rahimahumullah, dan akidahnya tabi'ut tabi'in rahimahumullah. Namun ada di antara hamba Allah, ini menurut Ahlus Sunnah berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, namun ada di antara hamba-hambanya Allah yang kelak pada hari kiamat diberi izin untuk memberi syafaat kepada mereka-mereka yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan Ahlus Sunnah, saya ulangi, ini yang benar adalah bahwa syafaat itu semuanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah akan izinkan kepada beberapa orang yang Allah kehendaki, mereka ini mampu memberi syafaat kepada mereka-mereka yang Allah ridhoi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 255, yang disebut dengan apa ini? Ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang mampu memberi syafaat di sisi Allah kecuali dia mampu dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, jadi sudah paham ya, ada 3 golongan orang dalam mensikapi syafaat. Yang pertama, mereka-mereka yang meyakini bahwa selain Allah mampu memberi syafaat, pohon besar, patung berhala, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mereka tidak meyakini sama sekali ada yang bisa memberi syafaat. Mereka mengingkari syafaatnya Nabi Muhammad SAW bahkan. Baru yang ketiga adalah akidah yang benar, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa syafaat itu milik Allah semata, namun Allah akan memberikan izin kepada hamba-hambanya yang diridhoi untuk memberi syafaat. Yang kedua, meminta atau memohon syafaat adalah ibadah. Oleh sebab itulah haram hukumnya seseorang meminta syafaat kepada selain Allah. Karena memohon syafaat itu ibadah. Kalau seorang meminta syafaat kepada selain Allah, artinya dia telah beribadah menyembah selain Allah. Dan termasuk perbuatan syirik akbar, syirik yang besar, ketika seorang meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat dan umatnya sebuah doa. Yang doa ini adalah dipanjatkan kepada Allah, memohon syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini berasal dari hadisnya Uthman ibni Hunayf radhiyallahu anhu, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah mengajarkan sebuah doa, dengarkan doanya. Allahumma, yang dipanggil siapa? Allah. Ya Allah, syafi'hu, jadikanlah Nabi Muhammad pemberi syafaat fiyya untuk diriku. Jadi berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. Memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan mengizinkan Nabi Muhammad untuk memberi syafaat kepada orang yang berdoa tersebut.
Kalau kita ingin bukan hanya mendoakan diri kita pribadi, kita juga ingin mendoakan orang yang lain, maka doalah begini lafadznya, Allahumma syafi'hu fina. Ya Allah, jadikanlah Nabi kita Muhammad SAW sebagai pemberi syafaat buat kami semuanya. Bisa ya? Ucapannya gampang. Allahumma syafi'hu fiyya. Ini kalau sendirian. Kalau kita berdoa untuk semuanya kaum muslimin, maka baca Allahumma syafi'hu fina. Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad sebagai pemberi syafaat untuk kami semuanya kaum muslimin, orang-orang beriman. Jadi dari pembahasan yang ke-46 ini sudah jelas bahwa syafaat itu kesimpulannya adalah milik Allah, namun Allah akan memberikan izin kepada hamba-hamba yang dipilihnya untuk memberikan syafaat itu. Dan syafaat itu artinya apa? Bantuan pertolongan. Kita semuanya para jamaah membutuhkan syafaat. Karena tidak ada manusia yang hidup di dunia ini melainkan punya dosa dan kesalahan. Yang kita tidak tahu apakah sholat kita tadi maghrib diterima oleh Allah atau tidak, ataukah duduknya kita sekarang ini diterima oleh Allah atau tidak. Maka kita sangat membutuhkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembahasan berikutnya yang ke-47 berjudul berjuanglah untuk meraih hidayah Allah. Jadi dalam hidup ini kita disuruh berjuang untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, surat nomor 28 ayat yang ke-56. Al-Qasas surat nomor 28 ayatnya nomor 56. Kita baca ayatnya. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah berfirman, innaka, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, la tahdi, engkau sekali-kali tidak akan mampu memberi hidayah petunjuk, man ahbabta, kepada siapa saja yang engkau cintai, walakinnallah, akan tetapi hanya Allah semata, yahdi, yang mampu memberi hidayah, yang berkuasa memberi hidayah, may yasha, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwa, dan dia Allah, a'lamu bil muhtadin, lebih tahu tentang siapa saja mereka yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Jadi di sini Allah menafikan bahwa Rasulullah itu tidak mampu memberi hidayah, tapi ini adalah hidayah jenis yang pertama. Adapun hidayah jenis kedua, Nabi mampu. Karena hidayah itu ada dua. Nanti akan dijelaskan di penjelasan faedah ayatnya. Jadi hidayah itu ada dua. Hidayah yang pertama, Nabi tidak berkuasa, hanya Allah yang mampu memberi hidayah. Namun hidayah yang kedua, Nabi Muhammad, para ulama, para penerus beliau mampu menunjuki manusia ke jalan yang benar. Sekarang kita pelajari pelajaran apa yang bisa diambil dari ayat tersebut dalam surat Al-Qasas surat nomor 28 ayat yang ke-56. Yang pertama, sebab turunnya ayat tersebut di atas adalah meninggalnya Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW, di atas agama nenek moyang, yaitu agama kepercayaannya Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW. Jadi paman Nabi itu tidak semuanya beriman. Yang beriman diantaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, beriman radhiyallahu anhu. Kemudian paman Nabi lagi yang beriman adalah Al-Abbas atau Abbas ibnu Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Dan juga ada bibi Nabi yang beriman, yaitu Sofia bintu Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Ini juga beriman, masuk Islam, menjadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Namun paman Nabi yang bernama Abdu Manaf, jadi paman Nabi yang bernama Abdu Manaf, yang lebih dikenal dengan Abu Thalib. Abu Thalib itu kunyah, namanya Abdu Manaf. Ini tidak beriman, jadi tidak mau beriman hingga akhir hayatnya. Nanti akan saya bacakan hadisnya. Dan ini membantah mereka-mereka yang meyakini bahwa paman Nabi ini beriman. Tidak beriman, yang benar adalah tidak beriman.
sampai akhir hayatnya. Kemudian teman sekalian, yang kedua, hidayah itu terbagi menjadi dua. Hidayah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hidayah taufik dan qabul. Jadi hidayah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hidayah at-taufik wal qabul. Apa artinya? Hidayah ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang membimbing seseorang untuk menerima Islam sehingga dia menjadi seorang mukmin dan muslim. Kemudian dia mau beramal soleh. Inilah yang disebut dengan hidayah taufik dan qabul. Taufik adalah kemampuan untuk mengamalkan petunjuk Allah. Qabul adalah sikap menerima petunjuk Allah. Sikap menerima petunjuk Allah. Hidayah yang satu ini semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkaranya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah yang berkuasa atasnya. Manusia tidak bisa memberi hidayah ini. Hidayah taufik milik Allah. Yang kedua, yang B adalah hidayah ad-dilalah wal bayan. Apa maksudnya? Yakni bimbingan dan penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan semua syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Membimbing manusia untuk menerima dan melaksanakan ajaran agama. Kemudian hidayah ini dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, atba'ut tabi'in rahimahumullah, dilanjutkan oleh para ulama, para dai dan guru-guru agama. Bisa difahami ini? Saya ulangi. Sekarang saya sedang menyampaikan hidayah yang jenis yang kedua, yaitu hidayah berupa ad-dilalah wal bayan. Hidayatul dilalah wal bayan. Sebagian ulama mengatakan hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah berupa bimbingan dan penjelasan. Jadi saya menyampaikan hidayah sekarang ini. Namun tidak semua yang mendengar hidayah ini mendapatkan taufik dan menerima. Sebagaimana Nabi berdakwah, tidak semuanya masuk Islam dan beriman. Karena hidayah taufik di tangan siapa? Allah. Saya menyampaikan misalnya, mari para jamaah yang besok mampu berpuasa. Ternyata masih banyak yang tidak berpuasa besoknya. Karena taufik itu di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi kekuatan dia mau berpuasa, yang tidak diberi kekuatan dia belum berpuasa. Karena hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham insyaallah? Dan Nabi ini hanya mampu memberikan hidayah yang kedua, seperti para guru, para dai, para ustadz, para kiai hanya mampu menyampaikan agama ini. Tapi apakah agama ini dilaksanakan atau diterima, itu tergantung hidayah dari Allah, yaitu hidayah taufik dan hidayah qabul. Kalau diberi oleh Allah taufik, dia mampu melaksanakannya. Kalau diberi sikap qabul, sikap menerima, dia akan menerima dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelajaran dari hadis tersebut, kewajiban kita hanyalah menyampaikan petunjuk dan penjelasan. Para dai, para kiai, para syekh, para tuan guru dan semua ulama tugasnya hanya menyampaikan petunjuk dan penjelasan, menyampaikan ayat, menjelaskan tafsirnya, menyampaikan hadis dan sunnah, menjelaskan syarahnya. Adapun hidayah taufik, maka hanya Allah sematalah yang berkuasa atasnya. Sebagaimana ayat di atas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menjadikan paman beliau menjadi seorang yang mukmin dan beriman serta muslim yang menerima agama Islam. Abu Lahab paman Nabi masuk Islam? Tidak. Ya. Paman Nabi itu. Dan orang-orang terdekat Nabi banyak. Ayahandanya Ibrahim, Azar masuk Islam? Tidak. Putranya Nabi Nuh, Kan'an atau Yam, namanya Kan'an atau Yam, masuk Islam? Tidak. Istrinya Nabi Lut beriman? Tidak. Ini menunjukkan bahwa hidayah taufik hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan berikutnya yang ke-48, poin ke-48 yang ada di dalam kitab tauhid ini, dan mau hampir khatam kita ini insyaallah ya. Jadi hampir khatam kitab ini, masya Allah. Setelah kita setahun lebih ngaji, hampir khatam, alhamdulillah. Insyaallah yang belum punya silakan menghubungi
Muslim Sunnah Press, ya, menghubungi Ustadz Dodi Yudo Utomo, SPD, minta kepada beliau agar dicetakkan. Kalau ada dana gratis, kalau tidak ada dana berarti antum menyumbang untuk biaya cetaknya. Karena kitab ini dibagikan cuma-cuma atau gratis ke seluruh penjuru pelosok NKRI tanah air kita. Jadi Masya Allah. Jadi harus kita faham tauhid jemaah sekalian. Jangan sampai seorang muslim tidak memahami tauhid. Yang ke-48, dakwah tauhid adalah jalanku. Jadi judulnya adalah dakwah tauhid adalah jalanku. Maksudnya dakwah tauhid ini adalah jalannya Nabi Muhammad SAW. Mana dalilnya? Kita baca hadisnya Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Disebutkan di sini Aniz Zuhri, dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, qala, beliau berkata, akhbarani Sa'id bin al-Musayyib, telah mengkhabarkan kepadaku, kata Imam Az-Zuhri, Al-Imam Sa'id bin al-Musayyib, an abihi, dari Al-Musayyib. Al-Musayyib ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Sebelumnya dia orang yang kafir dan musyrik, tapi kemudian mendengar dakwahnya Nabi. Al-Musayyib ini ayahandanya Sa'id masuk Islam. Annahu qala, sesungguhnya Al-Musayyib pernah berkata, bercerita, lamma hadarat Abu Talibin al-wafatu, ketika kematian mendatangi Abu Talib, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah menemui Abu Talib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kematian mendatangi Abu Talib ini siapa? Paman Rasulullah. Abu Talib ini paman Rasulullah, walaupun beliau sampai meninggal tidak beriman, tapi sangat mencintai keponakannya dan membela dengan jiwa raganya, dengan hartanya. Lebih-lebih setelah kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib, yang nama aslinya adalah Syaibah, meninggal dunia, Abu Talib lah yang mengasuh Rasulullah SAW, yang ketika itu usianya baru 8 tahun. Ikut Abu Talib. Bahkan ketika usia 12 tahun Rasulullah diajak oleh pamannya ini untuk berdagang ke negeri Syam, karena pamannya ini sangat cinta dengan beliau, sangat cinta dengan Rasulullah SAW. Namun hidayah Allah memang di tangan Allah. Abu Talib ini walaupun cinta, membela, mengasuh, mendidik, namun hingga akhir hayatnya tidak beriman. Hanya saja putra-putranya Abu Talib ini beriman. Siapa diantaranya? Ja'far beriman bin Abi Talib. Kemudian Al-Fadl bin Abi Talib beriman. Kemudian Ali bin Abi Talib, ini yang terkenal ini, menjadi khalifah yang keempat, beriman. Memang bapaknya tidak beriman, tapi putra-putranya beriman, menjadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ketika Abu Talib didatangi kematian, maka Rasulullah datang menemui pamannya, karena beliau tentu cinta dengan pamannya. Fawajadahu indahu Aba Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah. Ternyata Nabi mendapati di sisi Abu Talib ada Abu Jahal dan juga ada Abdullah bin Abi Umayyah, yang ketika itu dua-duanya masih kafir dan musyrik. Faqala Rasulullah SAW, ketika itu dua-duanya musyrik dan kafir, maka Rasulullah bersabda kepada pamannya, beliau matur kepada pamannya, ya ammu, dalam satu riwayat ya ammi, wahai pamanku, wahai paman, qul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Paman, ini adalah kalimatun, satu kalimat, uhaju laka biha indallah, yang aku akan membela dirimu dengan kalimat ini wahai paman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sangat menginginkan agar pamannya beriman. Sampai di detik-detik menjelang kematiannya Abu Talib, Rasulullah mendatangi Abu Talib. Beliau ingin menjadikan pamannya orang yang beriman. Kemudian apa yang terjadi? Faqala Abu Jahlin wa Abdullah ibnu Abi Umayyah. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah keduanya mengatakan kepada Abu Talib ini, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau sebagai pembesar Quraisy, engkau benci dengan agama ayahandamu yaitu Abdul Muthalib?
Agamanya adalah kepercayaan, menyembah patung. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi. Rasulullah terus menyampaikan kalimat ini, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah dengan lemah lembut. Namun dua pembesar Quraisy tadi, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, wa yu'awidanihi bitilkal maqalah, mengulang-ulang kata-katanya itu, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, kamu pembesar, kamu tokoh penting, apakah kamu benci dengan agama bapakmu, kemudian kamu mengikuti agamanya si Muhammad ini? Begitu maksudnya kurang lebih. Hatta qal, hingga berkatalah Abu Talib, akhir ma kallamahum bih, di akhir ucapan yang Abu Talib ucapkan kepada mereka semuanya di hadapan Rasulullah dan dua pembesar tadi, dan ditemani oleh Al-Musayyib. Jadi Al-Musayyib ada di situ. Jadi di hadapan 4 orang, Abu Talib mengatakan, ana ala millati Abdul Muttalib, aku tetap di atas agamanya ayahandaku Abdul Muttalib. Sehingga dari hadis ini, hadis Bukhari ini, Abu Talib tidak masuk Islam. Wa aba an yakula la ilaha illallah, dan beliau tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat pamannya tidak masuk Islam hingga meninggal, hingga ruhnya dicabut oleh malaikat Allah, maka Rasulullah mengatakan, wallah, demi Allah, wallahi, demi Allah, la astaghfiranna laka, sungguh benar-benar aku wahai pamanku akan memohonkan ampunan untukmu wahai paman, malam unha anka, sebelum aku dilarang untuk memohonkan ampunan kepadamu, untukmu. Fa anzalallahu azza wa jalla, karena Nabi mengatakan kalimat ini, maka Allah menurunkan firman-Nya sebagaimana tersebut dalam surah At-Taubah, surat yang ke-9. Jadi dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayatnya 113. Ayat yang ke-113 dibetulkan di situ. Maka Allah berfirman, "Ma kana lin-nabi", tidak pantas, tidak selayaknya bagi seorang nabi, tidak patut bagi seorang nabi, walladzina amanu, dan tidak patut pula bagi orang-orang yang telah beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang yang meninggalnya tetap dalam keadaan kesyirikannya, walau kanu uli kurba. Allah mengingatkan, walaupun yang meninggal itu adalah orang yang memiliki kekerabatan yang dekat. Jadi Allah mengingatkan, walaupun meninggal itu pamanmu wahai Nabi Muhammad, jangan kau mintakan ampun karena pamanmu itu meninggal tidak beriman kepada Allah. Mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka, annahum ashabul jahim, bahwasanya mereka menjadi penghuni neraka jahim. Wa anzala fi Abi Talib, dan Allah juga menurunkan ayat khusus untuk Abu Talib. Ini khusus untuk Abu Talib. Dalam surah Al-Qasas, surat nomor 28 ayat yang ke-56, Allah berfirman, innaka, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, la tahdi, tidak mampu sama sekali memberi hidayah, man ahbabta, kepada siapapun yang engkau cintai, termasuk pamanmu sendiri, walakinnallaha, akan tetapi hanya Allah, yahdi, yang maha berkuasa memberi hidayah, man yasha, kepada siapa saja yang Allah kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya, petunjuk darinya. Pelajaran dari hadis tersebut para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hadisnya sahih. Pertama, Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah, beliau adalah Sa'id bin Al-Musayyib bin Hazan Al-Qurashi Al-Makhzumi. Jadi Sa'id ini orang Quraisy. Beliau adalah salah seorang dari 7 ulama dan fuqaha dari para tabi'in rahimahumullah. Jadi ahli fikihnya tabi'in ini, ulamanya tabi'in. Imam Ibnul Madini berkata rahimahullah, aku tidak mengetahui di kalangan para ulama tabi'in, murid-murid para sahabat, seorang yang paling luas ilmunya daripada beliau. Beliau ini meninggal setelah tahun 90 Hijriah dalam usia mendekati 80 tahun, sehingga beliau ini lahirnya kurang lebih tahun 10 Hijriah. Jadi menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Namun beliau ini bukan sahabat, karena tidak melihat Nabi. Jadi sahabat itu harus beriman ketika Nabi masih hidup, kemudian melihat walaupun sekali atau berjumpa walaupun sekali, itu baru dikatakan sahabat. Tapi jika dia lahir di zaman Nabi,
tapi belum beriman, atau sudah beriman tapi dia tidak berjumpa dengan Nabi, bukan dikatakan sahabat. Seperti Uwais Al-Qarni, Uwais dari negeri Yaman. Beliau ini hidupnya di zaman Nabi dan beriman di zaman Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah menyebutkan tentang pemuda yang satu ini, pemuda yang sangat bakti kepada ibunya, menggendong ibunya dari Yaman sampai Madinah dan Mekah. Bayangkan, digendong. Dan itu dari Yaman lebih dari 600 kilo, menggendong ibunya. Oleh karena dia ini adalah orang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya, tidak pernah menyakiti ibunya baik dengan kata-kata maupun perbuatannya. Allah mengabulkan setiap doanya. Kalau dia berdoa berucap langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Belum ada manusia seperti beliau ini, jamaah sekalian rahmati Allah Ta'ala. Beliau ini sudah beriman di zaman Nabi, namun tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW karena beliau sibuk dengan ibunya, sibuk merawat ibunya yang sakit, tidak bisa berjalan, menggendongnya ke kamar mandi, mendengarnya ke tempat yang diinginkan ibunya. Maka beliau ini digolongkan sebagai seorang mukhadram setidaknya, atau tabi'in. Mukhadram adalah orang yang beriman di zaman Nabi namun tidak berjumpa dengan Nabi SAW, atau setidaknya beliau adalah seorang tabi'in. Seorang tabi'in adalah orang yang beriman setelah Nabi Muhammad SAW. Dan beliau ini adalah dikatakan oleh para ulama seorang yang sangat terkenal di langit tapi tidak dikenal di bumi Allah. Di bumi tidak ada orang yang kenal dengan beliau, tapi di langit dikenal karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda dari Sa'id adalah Al-Musayyib. Terkadang dibaca Al-Musayyib, terkadang dibaca Al-Musayyab radhiyallahu anhu. Al-Musayyib atau Al-Musayyab adalah seorang sahabat. Dia hidup hingga kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Demikian pula Hazan radhiyallahu anhu, ayahnya Al-Musayyib, berarti kakeknya Sa'id, juga seorang sahabat, meninggal ketika syahid, meninggal sebagai syahid dalam peperangan Yamamah. Sehingga jemaah sekalian, Sa'id ini adalah keturunan orang-orang hebat. Ayahandanya seorang sahabat namanya Al-Musayyib, ikut hadir ketika Rasulullah mendakwai pamannya di akhir-akhir kehidupannya. Dan Hazan juga seorang sahabat, kakeknya Sa'id. Yang kedua, pelajaran yang kedua, kemungkinan besar Al-Musayyib, ayahandanya Sa'id radhiyallahu anhu, hadir bersama kedua tokoh Quraisy ini karena mereka bertiga berasal dari kabilah yang sama, yaitu Bani Makhzum. Ketika itu mereka bertiga masih kafir. Setelah terbunuhnya Abu Jahal, dan Abu Jahal terbunuh dalam keadaan kafir, maka kemudian Abdullah bin Abi Umayyah dan Al-Musayyib masuk Islam. Allahu Akbar. Jadi Abdullah bin Abi Umayyah yang tadi menyuruh Abu Thalib untuk tidak beriman, dan juga Al-Musayyib yang hanya menunggu melihat, itu keduanya kemudian masuk Islam atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga para jamaah, lihatlah bagaimana perjuangan Rasulullah SAW untuk mendakwai paman beliau yang beliau cintai sampai detik-detik terakhir kehidupan pamannya. Ajakan beliau kepada kalimat tauhid, sebab kalimat inilah satu-satunya kalimat yang akan bermanfaat ketika seorang itu sudah dekat dengan kematiannya. Jadi seorang yang sudah sakarat, jangan diajari kalimat-kalimat yang lain. Tuntunlah, talqinlah dengan kalimat tauhid. Sebab Nabi SAW mengatakan, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah, tuntunlah orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan Nabi berjanji, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Mudah-mudahan akhir ucapan kita semuanya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu, jemaah sekalian, melihat bagaimana dakwahnya Rasulullah, yang beliau semangat di dalam mendakwakan tauhid, maka salah besar bagi mereka-mereka para dai yang memulai dakwah mereka hanya untuk mengajak orang sholat di masjid, ajakan menegakkan syariat Islam, seruan untuk penegakan kekhalifahan, ajakan untuk masuk parlemen, ajakan untuk dakwah lewat pendidikan, ajakan dakwah lewat kesehatan dan sosial serta ekonomi, apalagi ajakan dakwah dengan budaya yang bertentangan dengan Islam. Sedangkan seorang dai itu tidak tahu kapan orang yang didakwahinya akan meninggal dunia. Maka seharusnya seorang dai mendakwahkan tauhid yang pertama kali.
Karena apabila orang yang didakwahinya meninggal dunia, maka orang itu akan selamat. Jangan mendahulukan dakwah-dakwah yang lain sebelum mendakwakan tauhid ini. Kemudian penulis berkata, dan yang lebih miris lagi, lebih memprihatinkan, banyak dai justru meninggalkan manhaj, metode dan cara dakwahnya Rasulullah SAW, di mana Rasulullah memulai dakwahnya dengan tauhid dan memberantas kesyirikan. Justru sebagian kelompok membenci dakwah tauhid, memusuhi dakwah tauhid, memusuhi para dai yang mengajak dan menyerukan tauhid. Wal iyadu billah, wallahul musta'an. Hanya Allah zat yang kita memohon pertolongan kepadanya. Yang keempat, seorang dai hendaknya memiliki himmah aliyah. Apa himmah aliyah? Cita-cita yang tinggi. Dai itu harus memiliki cita-cita yang tinggi, kesabaran yang lebih, disertai akhlak yang mulia. Sebab mereka yang memusuhi dakwah tauhid juga tidak pernah berhenti, senantiasa mereka memusuhi dakwah tauhid. Oleh karena itu, para dai harus punya cita-cita yang tinggi, harapannya besar. Kalau bukan ayahnya yang masuk Islam atau yang beriman, mudah-mudahan putranya dan cucunya. Demikianlah dai, para jemaah, harus memiliki cita-cita yang tinggi dan harus sabar. Sekarang pengajiannya belum didengar orang, mungkin tahun depan. Hari ini belum diamalkan, mungkin tahun depan. Sekarang mendengar dakwah belum mau mengamalkan, mungkin bulan depan. Demikianlah hendaknya akhlak yang dimiliki oleh seorang dai. Yang kelima, lihatlah dari 4 orang pembesar yang mendengarkan seruan dakwah tauhid, 2 diantaranya masuk Islam. Siapa tadi yang masuk Islam? Abdullah bin Abi Umayyah radhiyallahu anhu dan Al-Musayyib. Adapun yang tidak masuk Islam adalah Abu Thalib paman Nabi SAW dan juga Abu Jahal yang tidak masuk Islam. Subhanallah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Demikian bisa disampaikan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya ini yang bisa disampaikan. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.